Saya cuman punya tujuan satu, kita lagi dalam mobil perjalanan keluar kota. Jadi ya lihat saja. Di setiap itu pasti ada Mas Uya Kuya yang di belakang saya. Jadi itu saya nggak berani bergerak sendiri, Rek. Jadi tapi Mas Uya Kuya ini kehadirannya bukan sebagai pemerintah. Beliau ini kehadirannya karena peduli dengan para pekerja migran. Itu aja, tidak lebih dari itu. Jadi dia bukan karena dia anggota DPRD, enggak. Ini pakai uang pribadi dia. Iya kan? Jadi ini adalah pakai uang pribadinya Mas Uya Kuya, enggak ada hubungannya dengan pemerintahan. Beliau tidak menyebutkan dari partainya, beliau tidak menyebutkan dari manapun. Jadi intinya adalah saya berterima kasih buat teman-teman yang tidak panas sama sekali, bahkan nyuruh saya tenang. Itu malah keren itu. Dan terima kasih buat Mas Uya Kuya, Bunda Astrid juga, karena apa yang diberikan itu adalah uang pribadi dan para uang sodakoh, para sodakowan, para sodakoh itu terima kasih karena memberikannya dengan ikhlas. Mereka tidak rewel gitu loh. Jadi orang yang di sekitar saya itu membawa aura-aura positif. Jadi membawa aura-aura positif. Jadi saya sangat berterima para donatur ya wes. Auranya positif semua. Orang di sekeliling saya itu tidak pernah, Mbak, melihat sesuatu selalu memanas-manasi, tidak pernah. Bahkan mereka selalu bilang, karena saya nggak pernah lihat ya, saya itu karena HP saya lihatan aja di sini ya, kita lagi ngobrolin apa, kita lagi joget aja ada orang yang bermasalah. Yang dari Afrika itu nggak ada tembusannya lagi, saya diem. Dari Afrika itu. Sebenarnya saya sudah melaporkannya juga sama Mas Uya Kuya, tapi nggak ada seorang pun yang mencari saya secara personal. Saya nggak ikut campur. Paham nggak maksud saya? Jadi saya nggak pernah ikut campur masalah orang lain yang sudah ditanganin orang. Saya nggak mau. Kalau saya tahu itu ditangani orang, saya mundur, Mbak. Saya mundur karena bagi saya nggak perlu bertarung. Nggak apa-apa saya dibilang baperan, caper, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah mendapatkan uang 150 juta. Caper 3 hari. Caper 3 hari. Jadi Mas Uya Kuya juga dihujat karena kemarin kesalahpahaman antara KDI yang mengira bahwa itu uangnya dari pemerintah. Padahal itu uangnya Mas Uya Kuya juga yang 23 juta. Jadi di kampung sudah clear ya, dan saya tidak ingin membebani keluarganya juga, tapi nanti kita akan cari dulu. Karena saya 3 hari itu kayak wong edan. Saya 3 hari itu kayak wong edan. Saya belum diserang loh itu. Saya 4 hari ini aja baru diserang kemarin aja. Jadi masalah jenazah sidang itu dikorek-korek, terus masalah sepil mayat, perincian, semuanya. Karena saya itu orangnya percaya ya Mbak ya. Saya kirim ke KDI ada resitnya. Saya tidak minta perincian. Karena saya yakin dan percaya uang itu digunakan dengan baik. Hanya orang-orang yang pernah menyimpangkan uang saja. Saat ada orang lain yang dipercaya tentang keuangan, mereka takut dan bingung. Saat orang-orang dipercaya dengan uang dan mereka sendiri menggunakan dengan tidak baik, maka mereka punya prasangka jelek pada orang lain. Sementara saya, boleh tanya sama KDI, saya ngirim uang 173 juta. Pernahkah saya meminta, tolong, tolong, perinciannya kirimkan ke saya, baru saya kirim uangnya? Tidak sama sekali. Karena saya percaya, tidak mungkin mereka menipu saya. Dan gak mungkin KDI memperalat kita. KDI lah yang telah membayar freezer tersebut. Berapa banyak uang yang dikeluarkan. Artinya adalah jangan sampai kaburan teman-teman. Jangan sampai kaburan. Kenapa? Susah. Mau pulang itu susah. Angel. Ngerti nggak? Saya tuh nggak tahu daya pikir kalian seperti apa. Bukan mayatnya pakai baju. Yang namanya Muntel, almarhumah Muntel, silahkan datang ke ruang sidang 20. Ditangani oleh hakim. Yo gak ngono no konsepnya wong pinter. Nggak ada konsepnya itu. Sidang mayat itu nggak ada. Yuk sing pinter lah. Ya sidang masuk mayatnya utruk 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 utruk. Jadi nggak apa-apa mereka mau bilang seperti ini seperti itu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena
Saya yakin dan percaya, saya bilang mayat saja sidang, artinya adalah susah. Benar nggak sih? Saya membantu ini sekali loh Mbak, saya nggak akan bantu lagi loh. Saya nggak akan bantu lagi loh. Jangan bilang kalau ada mayat kasihkan ke saya nggak bantu lagi loh. Karena saya ingin memetik pelajarannya. Saya ingin memetik pelajarannya. Satu, iki lo sorone, wong dadi wong kaburan. Bener nggak sih? Iki lo sorone, dadi wong kaburan. Kenapa? Angel mulie. Jadi, wes ora usah, gak usah tukaran di komen Mbak. Jangan. Gak ada masalah. Walaupun saya dihina gak ada masalah. Gak apa-apa. Gak usah bertengkar dengan siapapun. Menghina saya karena mereka sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Gak apa-apa, jangan tukaran di sini. Gak masalah. Jadi kalaupun orang menghina saya gak apa-apa. Sing kuasa iki mau tulisannya dewe-dewe. Sing kuasa iki nulisi uripe dewe-dewe. Gak usah tukaran di sini, gak apa-apa. Dan di sini ini jadikan pelajaran saja. Jangan bertengkar, skip saja. Jangan sakit hati saya yang dimaki-maki, gak apa-apa. Hah? Jadi nggak usah bertengkar di sini, jangan panas-panasan di sini. Enggak tak jogetin lo ya. Enggak tahu karan padu-padu tak jogetin enggak? Nggak usah tukaran. Nggak apa-apa wes bene wes. Aku dihina nggak apa-apa. Yang penting saya saja yang dihina. Bener nggak? Nggak usah. Karena itu akan memanaskan kalian dan komen sehingga enggak tentang semua ini. Ingat, di sini bukan untuk manas-manasi, bukan untuk memukul gendera perang. Di sini ingin damai sejahtera. Kerja sing apik mulih dadi juragan. Jadi jangan ya, jangan bertengkar. Hujat saya nggak apa-apa. Kabeh podo sabar ngerem ya. Saya tidak ingin kalian ikut campur, terus habis itu digoreng sampai ra jelas. Ojo. Udah. Wes.